Tabrakan beruntun antara bus Transjakarta dengan dua mobil lain dan satu pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat dari peristiwa ini, satu orang pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan langsung dievakuasi ke dalam bus Transjakarta untuk mendapatkan pertolongan medis. Kaca bagian depan bus Transjakarta pecah serta dua mobil box yang terlibat kecelakaan ini mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Insiden ini bermula saat bus Transjakarta yang melaju dari arah Grogol menuju Kalideres tiba-tiba saja menghantam mobil box yang berada di depannya karena terdapat satu mobil box lain yang berhenti mendadak. Sedangkan pengendara mobil box yang menyebabkan kecelakaan ini melarikan diri. Mobil box tadi yang pertama dulu kan, kayaknya nyerempet apa gitu kan, posisi dia agak nikung begini ya kan, pelan-pelan. Saya kan ngerem pelan-pelan aja, posisi macet ya kan. Tahu-tahu dari belakang banget ngajar ini juga ngomong, saya ngajar box yang itu. Oh, yang paling depan? Paling depan. Tahu mobilnya ternyata udah gak ada, mobilnya kabur. Mobil kabur ya? Abang ini posisinya itu mobilnya di mana, Bang? Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Jadi pertama itu mobil apa? Pertama mobil box, Iya. Dino Engkel lah. Kedua apa? Kedua saya. Terakhir ini Busway. Tapi Bang, itu motor itu Abang tahu nggak sih, Bang? Oh, kurang tahu, makanya saya juga nggak tahu, katanya ada yang kan, aduh saya nggak tahu. Saya fokus ke depan, Jadi, orang box saya hancur. Atas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Insiden kecelakaan ini telah ditangani oleh pihak unit laka lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Rescue Damkar Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi sebuah handphone yang terjatuh di dalam sumur di rumah warga di Jalan Tidung, Mariolo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Proses evakuasi handphone yang tidak sengaja terjatuh dari tangan pemiliknya ini berlangsung dramatis lantaran petugas damkar harus menggunakan alat selam diantaranya berupa tabung scuba karena kondisi sumur yang cukup dalam. Iya, karena tadi sumurnya agak dalam, airnya agak dalam, kami menggunakan alat selam, ya, menggunakan tabung scuba untuk mengambil HP-nya yang ada di dasar sumur, ya. Jadi harus menggunakan alat selam karena airnya agak dalam. Ya. Setelah berjibaku selama beberapa menit, handphone yang terjatuh ke dalam sumur berhasil ditemukan tertanam di dasar pasir di kedalaman 2 meter. Di sini di sumur terpleset, begitu terpleset langsung jatuh di tangannya saya. Jatuh. Jadi HP-nya jatuh ke sumur, Pak? Iya. Kalau itu di HP itu banyak nomor-nomor penting atau seperti apa, Pak? Barangkali ratusan lebih. Iya. Jadi HP-nya sudah terselamatkan, ya, Pak? Alhamdulillah sudah diketemukan. Makasih banyak. Kejadian berawal saat pemilik handphone melintas di dekat sumur tiba-tiba terpleset hingga handphone terjatuh dan masuk ke dalam sumur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, derasnya banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi kemarin terekam kamera. Akibat banjir lahar, aktivitas penambangan dihentikan. Beginilah rekaman video datangnya banjir lahar deras kiriman Gunung Semeru. Aktivitas penambangan pasir pun dihentikan. Kendaraan-kendaraan berat di sekitar gunung dipinggirkan. Gunung Semeru terekam memuntahkan lahar deras yang membawa batu besar dan sisa endapan material. Banjir lahar ini memenuhi aliran Sungai Curah Kobokan hingga ke Sungai Rejali. Peristiwa ini terjadi pada hari kemarin. Banjir lahar Gunung Semeru datang dengan cepat, juga membawa lumpur ke sungai. Pendaftaran mudik gratis yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini mulai dibuka. Pendaftaran mudik gratis akan berlangsung hingga 23 April mendatang. Mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan secara online dan offline bagi warga yang akan mudik Lebaran tahun ini. Pendaftaran offline dapat dilakukan di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menyiapkan sejumlah persyaratan administratif mulai dari KTP, kartu keluarga, kartu vaksinasi hingga STNK jika membawa sepeda motor.
Setiap pendaftar dapat menambahkan 3 anggota keluarga dan wajib membawa dokumen persyaratan lainnya. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan tiket untuk masa angkutan Lebaran masih tersedia cukup banyak. Pasalnya baru 38% atau sebanyak 1 juta lebih tiket yang terjual. Dan informasi ini sekaligus menutup iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan tiket untuk masa angkutan Lebaran masih tersedia cukup banyak. Hingga hari ini, tiket telah terjual 38% atau sebanyak 1 juta lebih tiket dari total keseluruhan tiket yang disediakan sebanyak 2,7 juta tiket. Pemesanan tiket lebih banyak dari wilayah Jakarta dan Bandung menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara untuk tanggal keberangkatan favorit yang telah banyak dipesan yaitu tanggal 20 dan 21 April 2023. Sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023, tiket angkutan kereta api jarak jauh di masa angkutan Lebaran sudah terjual sekitar 1,1 juta tiket atau sekitar 38% dari total tiket yang kami sediakan. Artinya ketersediaan tiket di masa angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia. Adapun dominasi keberangkatan pada masa mudik ini berasal dari wilayah barat, artinya wilayah Jakarta dan Bandung menuju ke wilayah timur, yaitu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi masyarakat yang ingin memilih jadwal perjalanan, dapat memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Akses sebagai alternatif jika tanggal yang diinginkan terjual habis. Penjualan tiket KAI dilakukan transparan dan terpercaya, sehingga tidak ada celah praktek percaloan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.